Agresi militer Belanda II. Fokus kajian: penyebab dan jalannya agresi. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, peran diplomasi internasional. Mari kita menggali informasinya dengan menjawab pertanyaan di slide selanjutnya. Apa perbedaan agresi militer Belanda II dengan agresi militer Belanda I? Perbedaan utama agresi militer Belanda I dan II adalah penyebab dan dampaknya. Agresi 1 tahun 1947 dipicu perselisihan penafsiran Perjanjian Linggarjati, serta keinginan Belanda untuk menguasai sumber daya alam dan wilayah. Sementara agresi 2 tahun 1948 dilatar belakangi merasa tidak puas atas hasil Perjanjian Renville dan ingin menghancurkan kedaulatan RI yang berpusat di Yogyakarta. Perbedaan selanjutnya yaitu dari jalannya agresi. Agresi 1 tahun 1947 dimulai dengan serangan udara dan darat ke wilayah-wilayah penting di Jawa dan Sumatera. Sedangkan agresi 2 tahun 1948 serangan langsung ke ibu kota RI di Yogyakarta yang berhasil menguasai kota tersebut. Bagaimana jalannya serangan umum 1 Maret 1949? Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan serangan militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap kota Yogyakarta, yang saat itu diduduki oleh Belanda. Berikut adalah ringkasan tentang jalannya serangan tersebut. Perencanaan dan tujuan. 1. Serangan umum 1 Maret 1949 direncanakan oleh Letkol Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade. Setelah mendapatkan persetujuan dari Panglima Besar Sudirman dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yang kedua, tujuan serangan ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan kuat, serta untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB. Jalannya serangan. Pada 1 Maret 1949 pukul 06.00 WIB, sirene dibunyikan sebagai tanda serangan dimulai. Pasukan TNI dan rakyat melakukan serangan secara serentak di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, dengan sasaran utama tempat konsentrasi pasukan Belanda seperti Benteng Vredenburg, kantor pos, istana kepresidenan, Hotel Tugu, stasiun kereta api, dan Kota Baru. Serangan ini dipimpin oleh Letkol Soeharto dari sektor barat sampai Malioboro, Vetjen Sumual dari sektor timur, Mayor Sarjono dari sektor selatan, dan Mayor Kusno dari sektor utara. Pasukan TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam sebelum akhirnya mundur. Serangan umum 1 Maret 1949 membawa dampak positif bagi Indonesia karena membuktikan eksistensi TNI yang masih kuat dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Serangan ini juga mempermalukan Belanda yang telah mengaklaim RI sudah lemah. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dibuka kembali yang akhirnya menghasilkan perjanjian Roy-Jen dan konferensi meja bundar. Mengapa peristiwa ini penting bagi perjuangan diplomasi? Agresi militer Belanda II sangat penting bagi perjuangan diplomasi karena justru memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Serangan tersebut memicu simpati internasional terhadap perjuangan Indonesia dan memicu PBB untuk menekan Belanda, yang pada akhirnya memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan dan mengakui kedaulatan Indonesia melalui konversi meja bundar. Kesimpulan, agresi militer Belanda II adalah serangan Belanda untuk merebut kembali Indonesia dengan menduduki Yogyakarta dan menangkap pemimpin Republik. Tetapi, tindakan ini justru membuat dukungan internasional untuk Indonesia semakin kuat dan mempercepat pengakuan kedaulatan.